masyarakat juga harus menyiapkan sembako ketika nanti misalnya dibutuhkan. Betul. Ya, Mas Imam terakhir, kita juga tadi hari ini viral bahwa ada TKA yang kemudian bisa masuk ke Indonesia dari Tiongkok tanpa kemudian diketahui dan sekarang diisolasi sudah aman di sana meskipun dalam perjalanan kita tidak tahu. Saya ingin bertanya juga selain ada pintu masuk di hulu bandara misalnya, juga kelangsungan ekonomi ke depan, tapi juga ada proyeksi pemodelan matematik yang memprediksi bisa sampai ribuan. Apa yang bisa Anda sampaikan dari sini, Mas? Jadi intinya adalah bagaimana kita secara bersama-sama menahan banjirnya tadi, orang yang tertular. Karena ini jumlahnya bisa luar biasa. Nah sekarang ini kita harus, mungkin pemerintah itu sendiri, itu harus disiapkan oleh semua pihak di sini. Nah, oleh karena itu jalannya macam-macam. Pertama adalah bagaimana kita mendorong peran-peran masing-masing individu mempertahankan diri dari kemungkinan terpapar tertular. Nah tentu caranya mulai dari kita memperkuat ketahanan tubuh ya nanti bisa tanyalah kepada ahli gizi apa yang harus dilakukan ya. Terus kedua, pada saat dia itu berinteraksi itu pertahanan diri lagi, dia harus bagaimana kapan dia harus memakai masker ya kan, bagaimana caranya itu termasuk pertahanan diri. Dan terus kemudian pemerintah apa yang bisa difasilitasi supaya pertahanan masing-masing orang itu bisa jauh lebih mudah gitu loh. Apakah itu tadi ekonomi bahan-bahan tertentu mulai dari yang vitamin E, vitamin C, apa saja. Bagaimana supaya itu dimudahkan. Nah terus juga peralatan-peralatan. Jangan sampai bantuan dari luar negeri misalnya. Kita pernah punya waktu terjadi konflik kan banyak banget bantuan yang masuk. Bagaimana biaya cukai supaya jangan sampai ada tertahan di situ. Menteri Keuangan atau siapalah gitu dirjennya, ini bantuan kemanusiaan seperti ini jangan dipersulit. Supaya warga di sini itu jangan sampai kekurangan seperti di tempat lain. Itu adalah peran pertahanan diri. Pertahanan yang kedua adalah pertahanan sosial. Kita ini berinteraksi, makhluk sosial. Bagaimana secara kolektif kita itu mempunyai kesadaran kolektif, bagaimana kita supaya tidak mudah berkerumun, apalagi berkerumun dalam masa yang berdempetan, ya, dalam masa yang tidak steril ya, misalnya tidak jelas itu orang itu sakit atau tidak di situ gitu. Nah ini adalah pertahanan sosial. Apa yang bisa diberi fasilitas? Kemudian siapa pihak-pihak yang bisa menggerakkan, yang memberikan penyadaran itu pertahanan sosial. Nah terakhir adalah pertahanan kelembagaan. Kita punya lembaga-lembaga sosial, mulai dari Muhammadiyah, NU ataupun profesi. Apa yang bisa difasilitasi oleh pemerintah supaya mereka itu bergerak. Nah kalau seandainya ini semua difasilitasi, maka tidak hanya istana yang sibuk memberikan konferensi pers, tapi semua orang itu masuk ke dalam sebuah barisan, orkestra mempertahankan dirinya, mempertahankan komunitasnya, mempertahankan lembaga-lembaganya gitu loh. Dan itu semua PR kita. Dan itu PR kita, dan bisa jadi kita saweran ya. Saya seandainya ini ada rumah sakit yang di kampung kita, di kecamatan kita, dan kita tahu bahwa di situ tidak ada peralatan ya. Kalau seandainya nanti ada orang sesak napas, itu peralatannya ada nggak? Boleh nggak kita saweran? Itu harus digerakkan. Kalau nunggu hanya dari pemerintah, apalagi itu ada birokrasi yang seringkali lama, kita terlambat. Nah itu menggerakkan masyarakat adalah kata kunci.